Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pertanyaan seorang yang tadi disebut dalam Injil bisa jadi mewakili pertanyaan kita. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apapun sapaan orang itu kepada Yesus, guru yang baik, tapi inti pertanyaannya adalah apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tadi saya mengatakan pertanyaan ini pun juga bisa jadi mewakili pertanyaan kita. Meskipun kita tidak pernah bertanya, tapi tanda-tandanya pernah ada. Contoh yang paling konkret adalah ketika sambutan-sambutan kematian, entah ketua lingkungan gitu ya, semoga amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Seolah-olah amal baik itu bisa menjadi penyogok Allah, padahal semuanya dan semata-mata karena kerahiman dan kemurahan hati Allah. Nah, pertanyaan apa yang harus kuperbuat? Dan seolah-olah menjadi perjuangan banyak orang. Orang menghindari perbuatan jahat. Orang melakukan hal-hal yang baik supaya apa? Yaitu tadi, istilah sekarang masuk surga. Dan sekarang ini banyak terjadi panitia-panitia penerimaan surga. Gampang sekali menghakimi, kamu tidak masuk surga, kamu masuk neraka jahanam. Padahal itu semua adalah kerahiman dan belas kasih Allah. Kembali lagi, apa yang harus kuperbuat? Dan sepertinya Yesus mau menunjukkan apa yang pokok dalam perjalanan hidup manusia. Yang pokok adalah keselamatan jiwanya.
Yang pokok adalah keselamatan kekal hidupnya, jiwanya. Maka segala sesuatu menjadi relatif, bahkan menjadi yang terakhir. Sementara manusia memiliki kecenderungan terbalik, yang relatif atau yang urutan kesekian itu menjadi yang utama dibandingkan yang pokok. Contohnya banyak, orientasi kepemilikan. Kalau sudah memiliki banyak barang, banyak hal, seolah-olah sudah bahagia, seolah-olah sudah mencapai hidupnya. Dan sebagian orang juga pernah meyakini pencapaian hidupku kalau aku sudah memiliki A, B, C, D dalam usia 30 tahun. Dan ini kan dicuci otakkan sehingga orientasi manusia menjadi keduniawian. Tidak salah. Kalau itu menjadi orientasi pokok menjadi salah. Semua itu sarana. Pertanyaannya adalah mana yang pokok? Yang pokok adalah keselamatan jiwa. Maka anak muda tadi atau orang itu tadi dalam bacaan Injil ngeper bahasa Jawa, tidak berani bertarung lagi karena melekat hatinya terhadap kekayaannya. Jiwanya lalu tidak selamat. Itu pula lah yang diwartakan oleh Petrus dalam bacaan pertama hari ini. Petrus mewartakan berita ini, keselamatan ini kepada para baptisan baru. Mengapa kepada baptisan baru? Mereka tidak pernah melihat Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Seperti saya dan Anda semua, tidak pernah melihat Yesus tapi percaya kepadanya. Dan Petrus berpesan kepada mereka, segala tantangan, segala cobaan itu penguji iman. Dikatakan begini, semuanya itu ketika menghadapi percobaan dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana. Sama temanya, segala cobaan itu bentuk ujian kemurnian, dan iman ini jauh lebih besar nilainya daripada emas yang fana, yang dalam bacaan Injil digambarkan dalam kekayaan yang begitu banyak yang dimiliki oleh orang tadi. Maka permenungan bagi kita sama, apa orientasi hidup kita, kemana tujuan hidup kita, kekayaankah, kepemilikankah, atau keselamatan jiwa? Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.